Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar. Ya, nggak sadar. Udah jelas Allah bilang aqimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Oke teman-teman, kita lihat aja videonya sekarang. Supaya mengerti apa pesan dari surat ini, baru nanti kita elaborasi lebih dalam bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Karena tadi saya tanya, sudah siap gak menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada segala hal yang membuat kita sengsara, membuat kita menderita? Ucapkan selamat tinggal. Saya berulang kali mengatakan kalau kita sakit hati hari ini, jelas sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kita ingin orang lain seperti yang di pikiran kita. Ketika orang lain tidak sesuai yang kita pikirkan, maka kita sakit hati. Jadi sakit hati itu buatan pikiran kita sendiri. Pikiran yang semacam ini yang menciptakan sakit hati, ucapkan selamat tinggal. Berani? Itu. Makanya ngaji itu harus seperti kita ada di danau yang tenang. Jangan seperti tinggal di air terjun yang gemuruh. Kalau ada air terjun yang gemuruh, coba perhatikan, dasarnya tuh nggak kelihatan. Nah ngaji itu harus seperti kita tinggal di danau yang tenang, telaga yang tenang. Begitu tenang, maka dasarnya kelihatan. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat dasarnya? Karena pikiran kita gemuruh seperti air terjun, nggak jelas. Tidak hening, tidak bening. Itu yang membuat kita jadi selalu ewuh pakewuh. Ewuh pakewuh. Riweuh. Pada ketenangan itu sudah 50% bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah tenang saja sudah 50% masalah teratasi. Begitu kita ewuh pakewuh, riweuh, kita sudah menciptakan 50% masalah. Jadi masalahnya bukan jadi 50%, jadi 150%. Masalahnya 100% ditambah riweuh 50%, 150%. Apa yang terjadi? Yang terjadi marah, ngomong gak karu-karuan. Jadi ruang kehidupan itu menjadi kotor oleh sampah-sampah yang keluar dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Dan sampah ini bukan tanggung jawab siapapun. Sampah ini tersimpan di ruang kehidupan dan ini akan dikembalikan kepada kita di ruang kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini kok banyak sampah yang datang kepada kita, sampah yang datang dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah sampah yang pernah kau buang di kehidupan yang dulu dan datang hari ini. Jadi sebetulnya kita ini hanya sedang diajarkan belajar bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena tidak ada yang membuat apapun dalam kehidupan kecuali kita sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Baik, kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca perlahan-lahan ya. Saya akan bacakan ya bahasa Arabnya dan nanti kita lihat ya terjemahannya secara cermat. Maka disinilah pentingnya kita menguasai bahasa. Allahu waliyul ladzina aman. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Siapa orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka. Tutup semua mata kalian sekarang. Tutup. Jangan bohong sama saya. Tutup semuanya.
Di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya. Bisa jawab? Ulangi, di tangan kanan saya ada apa? Bisa jawab? Buka matanya. Bisa jawab sekarang? Sederhana. Begitu mata ini yang lahir tertutup, kita tidak melihat apapun. Begitu mata yang lahirnya dibuka, kita juga bisa melihat. Kita punya dua mata loh. Maka di Quran dikatakan, aku telah memberikan kepada kamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, yang kedua penglihatan batin. Selama ini penglihatan kita cuman yang lahir saja, yang batinnya tidak pernah dibuka. Merem terus tuh kelopak mata batinnya. Akibatnya apa? Selalu salah proyeksi, salah persepsi. Makanya tasdikun bil qalbi itu artinya adalah pembenaran oleh kolbu. Tadi bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau mata terbuka? Ulangi, bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau terbuka? Terbuka. Saat tertutup bisa membenarkan? Clear? Oke, itu baru urusan lahir. Sekarang bagaimana kita bisa membenarkan dengan kolbu? Tasdikun bil kolbi. Kalau penglihatan kolbunya masih merem. Ilustrasi yang saya sampaikan tadi semoga bisa memberikan gambaran. Paham? Nah, ini kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan, hidupnya itu sudah jelas pemimpinnya adalah Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak ada kesalahan? Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa selama ini kita ngaku-ngaku pemimpinnya Allah, tetapi masih banyak bikin kesalahan? Kan sederhana jawabannya, karena kita belum tasdikun bil qalbi kepada Allah. Cuman ngaku doang. Maka di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang benar-benar beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman tidak sadar. Kalau tidak sadar apa artinya tadi? Tidak sadarnya apa? Mati. Jadi kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ngakunya hidup tetapi tidak sadar. Padahal orang yang tidak sadar itu artinya mati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan banyak sekali manusia yang sibuk di semesta ini seperti orang yang bangun padahal dia mati. Makanya orang yang sedang mati ya tentu saja tidak sadar. Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar. Ya, nggak sadar. Udah jelas Allah bilang aqimi sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimi sholata li zikri, tangtungkeun sholat, dirikeun sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa? Yang setelahnya kita ingat kepada Allah.
Maka di Quran dikatakan ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat. Sholatnya itu sudah tingkatan sholawat. Sholatnya sudah terhubung. Tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah. Di setiap ruang dan waktu itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu. Kan taunya begitu sholawat itu. Betul nggak? Saya mau membaca sholawat, itu bacaan sholawat. Kalau di Quran sholawat itu dari kata sholat. Sholat itu adalah terhubung, menyatu, menunggal. Sholawat tidak pernah ada keterpisahan lagi dengan yang sudah kita menyatu. Itu yang namanya tauhid. Makanya tauhid bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu supaya mengesah bersama Allah. Sadar setiap saat bahwa Allah bersama kita. Kan Allah bersama kita. Loh, masa nggak sadar kita ngambil kehidupan dari sini, mengabaikan kehidupan ke sini? Betul apa tidak? Duh, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pemimpinnya siapa? Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak salah? Tidak mungkin. Loh, kenapa kita mengaku pemimpinnya Allah, walinya Allah, tetapi masih melakukan kesalahan? Karena kita masih dalam tahap pengakuan kalau pemimpinnya adalah Allah, tapi tidak tasdikun bil qalbi. Imannya itu tidak sampai isbat al yakin. Tidak sampai pada isbatul yakin. Makanya iman ada 4 tingkatan kan. Ada ilmu yakin, itu tahap knowledge. Ada ainul yakin, sudah bisa melihat, menyaksikan. Ada lagi hakul yakin. Wah, itu udah dalam. Puncaknya iman adalah isbat al yakin. Kita harus sampai ke situ. Jangan cuma tadi ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol. Kata siapa? Kata koran. Itu namanya ilmu yakin. Begitu baca di koran, oh ada gambarnya. Itu ainul yakin. Saat kejadian itu terjadi, ada di situ kita menyaksikan. Itu hakul yakin. Isbatul yakin, yang celakanya juga kita. Itu isbatul yakin begitu. Paham? Ini udah dikasih penjelasan segini jelasnya. Kalau masih belum jelas tuh saya juga nggak ngerti mesti gimana cara menjelaskan. Saya cuma khawatir saja kajian saya itu terlalu jelas dan menyebabkan kalian jadi tidak jelas. Karena kalau terlalu jelas bintang juga nggak kelihatan. Makanya supaya kelihatan bintang, makanya harus ada remeng-remeng kan. Bagus kalau gelap, bintang baru kelihatan. Jadi kadang-kadang saya harus nahan supaya tidak terlalu jelas. Khawatir jadi tidak jelas. Saking jelasnya malah jadi tidak jelas. Makanya saya tarik dulu ini, terlalu jelas ini. Gimana? Bisa diteruskan? Senang nggak ngaji gini? Capek nggak? Capek nggak capek, cuma duduk aja. Yang capek kan saya. Ini baru satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya.
Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah kalau kita terus hijrah minat zulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba, kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat harus ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Boboy bulan, boboy bulan sangrai bentang, panon poy di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti ente. Lo batain karaokean. Bubui bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan. Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami luar biasa. Itu namanya bubui bulan. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.